Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dikri Fadlur Rahman, NIM 3118077 dari kelas Farmasi 4B akan membahas tentang analisis pemanis pada bahan makanan. Baik, yang pertama langsung ke definisi. Definisi dari pemanis yaitu merupakan komponen bahan pangan yang memberikan persepsi rasa manis akan tetapi tidak mempunyai nilai gizi atau disebut non-nutritive sweeteners. Pemanis dibagi dua, yaitu ada pemanis alami dan pemanis buatan. Selanjutnya fungsi pemanis. Untuk apa sih fungsi dari pemanis tersebut? Fungsi dari pemanis ini dapat meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik sebagai pengawet, dan untuk memperbaiki sifat kimia sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh. Selanjutnya ada pemanis alami. Pemanis alami ini merupakan pemanis yang berasal dari alam, dapat berasal dari nabati maupun hewani. Contohnya seperti gula tebu dari tumbuhan tebu, yaitu dari nabati, lalu gula merah dari tumbuhan palem atau kelapa, sama berasal dari nabati, dan untuk yang dari hewani itu ada madu, berasal dari lebah. Selanjutnya ada pemanis buatan, synthetic sweetness. Pemanis buatan atau dapat disebut juga sebagai pemanis non-nutrisi merupakan salah satu kelompok makanan yang penting yang pada umumnya digunakan dalam makanan, minuman, maupun di industri farmasi. Contoh dari pemanis buatan yang sesuai dengan keputusan BPOM tahun 2004 pasal 22 adalah ada kalsium asesulfam, sakarin, lalu siklamat. Tentunya untuk pemanis buatan ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu ada relatif murah untuk memproduksi makanan, tingkat kemanisan lebih tinggi, dan rendah kalori. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalium asesulfam. Ini memiliki kelarutan yang sangat baik dalam air serta stabil pada suhu masak dan suhu pemanggangan. Analisis kalium asesulfam ini dapat digunakan kromatografi penukaran ion serta kromatografi cair kinerja tinggi. Untuk kromatografi penukaran ion, asesulfam telah ditentukan kadarnya dalam berbagai bahan makanan dengan kromatografi pasangan anion yang dihubungkan dengan detektor konduktivitas. Pemisahan dicapai dengan kolom pemisahan anion Dionex AS5 dengan larutan natrium karbonat sebagai fase geraknya. Lalu untuk kromatografi cair kinerja tinggi, asesulfam secara bersama-sama dengan aspartam dan sakarin telah dianalisis dengan KCKT. Pada prinsipnya, sampel diekstraksi atau diencerkan dengan air. Jika diperlukan, larutan sampel dengan pemanis yang intent dimurnikan pada kolom ekstraksi fase padat SPE atau dengan reagen carriage. Pemanis dalam larutan sampel dipisahkan di kolom fase terbalik dan ditentukan cara spektrofotometri pada panjang gelombang 220 nanometer. Selanjutnya pemanis buatan sakarin. Sakarin ini secara umum memiliki garam yang berbentuk kristal putih, tidak berbau atau berbau aromatik, lemah dan mudah larut dalam air serta berasa manis. Sakarin memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 300-500 kali. Kombinasi dengan pemanis buatan rendah kalori memiliki hubungan yang sinergis. Selanjutnya analisis kualitatif dari sakarin sendiri. Yang pertama ada uji warna, yaitu uji besi dan klorida. Sampel 100 ml direaksikan dengan 5 ml larutan NaOH 10% dan 2 uapkan hingga kering perlahan-lahan, sisa di atas nyala api sampai tidak ada lagi amoniak terbentuk adanya residu. Kemudian didinginkan dengan dilarutkan dengan aquades 20 ml. Residu yang didapat diasamkan dengan 2 ml HCl encer 13% dan disaring. Selanjutnya ditambahkan dengan FeCl3 1 tetes
ke dalam filtrat penambahan FeCl3 berfungsi untuk mengetahui adanya sakarin dalam sampel yang ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Untuk analisis kuantitatif dari sakarin itu menggunakan potensiometri. Sakarin dalam sampel dititrasi secara potensiometri dengan larutan perak nitrat menggunakan kawat perak elektroda indikator yang dikopel dengan titrop prosesor metron dengan presisi kurang lebih 0,1 mV. Sebelum melakukan analisis, elektroda perak dicelupkan dalam larutan asam nitrat encer, dicuci dengan air, diionisasi, dan dikeringkan dengan kertas penyerap. Elektroda pembandingan adalah Ag11 AgCl yang mengandung NaCl 0,01 molar dan NaNO 3 0,49 molar di dalam chamber serta mengandung NaNO3 di luar chamber. Suatu sel titrasi yang dikendalikan suhunya yaitu 25 atau 0,1 derajat Celcius digunakan selama dianalisis. Pengukuran volume dilakukan dengan buret otomatis kurang lebih 0,001 ml. Selanjutnya siklamat. Siklamat ini stabil pada pH dan suhu yang luas, larut dalam air, serta kelarutannya meningkat ketika dalam bentuk garam natrium atau kalsium. Untuk analisis kualitatif dari siklamat menggunakan metode pengendapan. Sebanyak 100 ml sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan arang aktif hingga larut. Disaring dengan kertas Wetman 42, lalu ditambahkan 10 ml larutan HCl 10% dan 10 ml larutan BaCl2 10%. Didiamkan selama 30 menit. Lalu disaring kembali dengan kertas saring Wetman 42 dan ditambahkan 10 ml larutan NaNO2 10%. Hasil dari reaksi dipanaskan di atas hot plate dan ditunggu sampai 20-30 menit. Setelah dipanaskan kemudian diamati. Apabila terdapat endapan putih maka sampel positif mengandung siklamat. Yang terakhir ada analisis kuantitatif dari siklamat, yaitu menggunakan metode gravimetri. Prinsipnya berdasarkan reaksi antara HCl dengan BaCl2 hingga terbentuk endapan dan ditambahkan NaNO2. Endapan yang terbentuk disaring dengan kertas saring dan dikeringkan dalam tanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam atau di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Endapan yang telah kering kemudian ditimbang massa siklamat pada neraca analitik hingga berat yang konstan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.